Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah model pembelajaran Match menurut para ahli. Baik, yang pertama ada pengertian. Menurut Silberman, tahun 1996, Match adalah sebuah metode pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk menemukan pasangan dari beberapa kartu atau objek yang telah disiapkan sebelumnya. Tiap pasangan memiliki keterkaitan atau kesamaan tertentu, seperti soal dan jawaban, definisi dan istilah, atau gambar dan nama. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran serta membantu mereka memahami konsep dengan baik melalui interaksi langsung. Metode Match tidak hanya membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan, tetapi juga memungkinkan siswa untuk bekerja sama, berdiskusi, dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Silberman menekankan bahwa aktivitas mencocokkan ini dapat membantu siswa mengingat informasi dengan lebih efektif dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Untuk selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan dari model pembelajaran Match ini memiliki beberapa kelebihan yang dapat memberikan manfaat signifikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif siswa karena mereka secara langsung terlibat dalam mencari hubungan antar konsep atau informasi. Aktivitas ini tidak hanya membangun keterampilan pemecahan masalah dan analisis siswa, tetapi juga memperkuat pemahaman konsep secara mendalam. Kedua, model Match mempromosikan kerjasama antar siswa. Dalam kelompok kecil, siswa perlu berdiskusi dan berkolaborasi untuk mencocokkan pasangan, kata atau konsep, yang secara alami meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal mereka. Hal ini juga menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran sosial, di mana siswa dapat belajar satu sama lain melalui diskusi dan pemikiran bersama. Ketiga, pendekatan ini dapat disesuaikan dengan berbagai jenis materi pelajaran dan level kelas. Guru dapat menyusun aktivitas Match untuk berbagai topik dan tingkat kesulitan, sehingga fleksibel dalam mengakomodasi beragam gaya belajar siswa. Nah, dengan demikian, model ini tidak hanya memfasilitasi pemahaman konsep yang mendalam, tapi juga meningkatkan minat dan motivasi siswa terhadap pembelajaran. Kelebihan lainnya adalah bahwa Match dapat menjadi alat yang efektif untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara formatif. Dengan melihat bagaimana siswa menyelesaikan tugas, mencocokkan pasangan, guru dapat mendapatkan wawasan langsung tentang pemahaman mereka dan menyesuaikan pengajaran sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, model pembelajaran Match tidak hanya mempromosikan keterlibatan dan pemahaman konsep yang mendalam, tetapi juga memperkuat keterampilan sosial dan kerjasama siswa dalam konteks pembelajaran kolaboratif. Untuk selanjutnya ada kekurangan. Meskipun model pembelajaran Match memiliki sejumlah kelebihan, terdapat juga beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, pendekatan ini mungkin tidak cocok untuk semua jenis materi pelajaran atau tujuan pembelajaran. Beberapa konsep atau topik mungkin lebih sulit untuk disajikan dalam format mencocokkan pasangan, terutama yang memerlukan pemahaman konseptual yang lebih abstrak atau kompleks. Kedua, dalam situasi di mana tidak terdapat struktur atau bimbingan yang cukup, aktivitas Match dapat menjadi tidak terarah atau kurang efektif. Ini bisa terjadi jika tidak ada panduan yang jelas atau jika siswa tidak terlatih dalam menggunakan strategi mencocokkan pasangan secara produktif. Ketiga, model ini dapat menghadirkan tantangan bagi guru dalam hal pengelolaan waktu. Kegiatan mencocokkan pasangan seringkali membutuhkan waktu yang signifikan untuk persiapan dan implementasi yang efektif, terutama jika digunakan secara teratur dalam pembelajaran sehari-hari. Selain itu, ada kemungkinan bahwa aktivitas Match tidak menjangkau semua siswa dengan cara yang sama. Beberapa siswa mungkin merasa kurang terlibat atau mungkin tidak terlalu tertarik dengan jenis aktivitas itu, terutama jika mereka memiliki gaya belajar yang lebih visual atau kinestetik. Terakhir, dalam konteks evaluasi, metode ini mungkin kurang sesuai untuk mengukur pemahaman yang lebih mendalam atau konseptual. Keterbatasan ini mungkin membuat guru perlu melengkapi dengan metode evaluasi lain yang lebih cocok untuk mengukur pemahaman konseptual yang lebih dalam.
Dengan mempertimbangkan kekurangan-kekurangan ini, penting bagi guru untuk memilih dan menyesuaikan model make and match dengan bijaksana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran spesifik dan karakteristik siswa mereka. Untuk selanjutnya ada langkah-langkah. Model pembelajaran make and match melibatkan beberapa langkah utama untuk dilaksanakan secara efektif dalam konteks pembelajaran. Nah, berikut adalah langkah-langkah umum dalam model ini. Yang pertama, pemilihan materi. Tentukan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Pastikan materi ini dapat dipecah menjadi pasang-pasangan yang dapat saling berhubungan atau berkaitan. Yang kedua, ada persiapan aktivitas. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk aktivitas make and match, seperti kartu-kartu dengan pasangan kata, gambar, atau konsep yang relevan. Pastikan setiap kartu memiliki pasangan yang sesuai. Yang ketiga, penjelasan aturan. Jelaskan aturan dan tujuan aktivitas kepada siswa. Pastikan mereka memahami bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mencocokkan pasangan-pasangan yang benar. Yang keempat, pembagian kelompok. Bagi siswa menjadi kelompok kecil, jumlah anggota dalam satu kelompok biasanya disesuaikan dengan jumlah kartu yang ada, agar setiap siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Yang kelima, ada pelaksanaan aktivitas. Biarkan siswa bekerja sama dalam kelompoknya untuk mencocokkan pasangan-pasangan yang sesuai. Dorong mereka untuk berdiskusi dan menjelaskan alasan di balik setiap pasangan yang mereka pilih. Poin keenam adalah pemantauan dan bimbingan. Pantau kemajuan kelompok-kelompok dan berikan bimbingan jika diperlukan. Pastikan bahwa semua siswa terlibat secara aktif dalam aktivitas ini dan tidak ada yang merasa terpinggirkan. Poin ketujuh, refleksi dan diskusi. Setelah selesai, lakukan refleksi bersama-sama untuk mengkaji hasil aktivitas. Diskusikan kesulitan yang dihadapi dan peroleh pemahaman baru yang didapat melalui kegiatan make and match. Poin ke-8 adalah mengevaluasi formatif. Gunakan hasil dari aktivitas ini sebagai evaluasi formatif untuk memahami sejauh mana siswa telah memahami materi yang diajarkan. Hal ini dapat membantu Anda menyesuaikan pendekatan pengajaran di masa depan. Poin 9 adalah revisi dan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi formatif, revisi dan perbaikan strategi atau materi pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas kegiatan make and match di waktu mendatang. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, model pembelajaran make and match dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Model pembelajaran make and match adalah metode yang interaktif dan kolaboratif, dirancang untuk membuat proses belajar lebih menarik dan menyenangkan. Dengan format yang menyerupai permainan, model ini meningkatkan motivasi siswa dan keterlibatan mereka dalam pelajaran. Proses mencocokkan dalam metode ini membantu siswa memperkuat pemahaman materi dengan menghubungkan konsep-konsep atau informasi yang relevan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Selain itu, make and match juga menawarkan variasi dalam metode pengajaran, membantu mengatasi kebosanan dan meningkatkan perhatian siswa. Fleksibilitasnya memungkinkan model ini diterapkan pada berbagai mata pelajaran dan tingkat pendidikan, menjadikannya alat yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa dalam proses belajar mengajar. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me back